Bis malam terakhir dari Jonggol. Hujan turun sejak sore, menutup langit Jonggol dengan kabut pekat yang membuat jalanan seperti lorong tanpa ujung. Di terminal kecil yang hampir sepi, sebuah bis malam jurusan Jakarta Cianjur menyalakan mesin. Lampunya berkedip pelan, seperti ragu untuk berangkat. Di dalam bis, hanya ada 14 penumpang. Di kursi paling belakang, seorang pemuda bernama Raffi duduk sambil memainkan ponselnya. Namun sinyal hilang, wajar, katanya. Jonggol memang sering begitu. Di depan, sopir bernama Pak Dharma dan kernetnya Ujang sedang berdiskusi pelan. Jalur biasa banjir, Kang, kita lewat jalan alternatif aja, lewat hutan seberang bukit, kata Ujang. Lewat situ, malam-malam begini, Pak Dharma menatap gelap di luar jendela. Namun karena tidak ada pilihan lain dan penumpang sudah menunggu, bis pun melaju. Masuk ke jalan hutan pinus Jonggol. Begitu melewati gerbang jalan alternatif, suasana berubah. Tidak ada lampu jalan, hanya hutan tinggi, rimbun, dan sunyi. Kabut semakin tebal sampai pandangan hanya 5 meter ke depan. Para penumpang mulai resah. Raffi melihat jam, pukul 23.47. Aneh, seharusnya mereka sudah keluar ke jalan besar, tapi bis terus saja menanjak menuju bukit gelap. Tiba-tiba, seorang ibu parubaya memanggil kernet. Nak, kenapa dari tadi saya lihat yang di luar itu, jalan yang sama terus? Maksud ibu, pohon besar yang tadi kita lewati, itu lagi, itu lagi. Ujang mencoba tertawa, tapi wajahnya pucat. Raffi menatap keluar. Benar, ada pohon beringin besar di tepi jalan. Bis melewatinya, dan 10 menit kemudian, beringin yang sama muncul lagi. Seolah mereka berputar-putar. Ketika bis mulai melambat, Pak Dharma berhenti mendadak. Di depan, ada pohon tumbang melintang menutup jalan. Ujang turun dan mendekat. Namun ketika ia menyentuh batang pohon itu hilang, seperti asap yang tertiup angin. Ujang naik kembali dengan wajah ketakutan, tak bisa bicara. Penumpang mulai panik. Raffi berdiri, mencoba melihat ke arah sopir. Pak, mungkin kita putar balik. Sudah 3 kali saya coba, nak, tapi balik ke jalan yang sama. Tiba-tiba bis bergetar pelan. Dum, dum, dum. Ada sesuatu seperti batu besar yang jatuh ke atap bis. Semua penumpang terdiam. Langkah di atas atap. Suara itu bukan batu. Itu langkah kaki. Pelan, berat, dan seolah sedang berjalan dari belakang menuju depan. Raffi menelan ludah. Sopir menekan gas, berusaha kabur, tapi bis tak bergerak. Seolah ada yang menahan dari belakang. Kaca jendela berembun, dan dari embun itu, muncul bekas tangan, satu persatu, seolah banyak sekali yang mengelilingi bis. Penumpang mulai membaca doa. Di luar, kabut bergerak seperti bayangan manusia. Penampakan di dalam bis. Lampu bis berkedip, mati, gelap total. Ketika lampu menyala kembali, di kursi nomor 5 duduk seorang wanita berambut panjang, menunduk. Rambutnya basah, meneteskan air ke lantai. Penumpang yang duduk di sebelahnya langsung menjerit dan pindah ke belakang. Tadi kursi itu kosong. Wanita itu perlahan menengok. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan mulutnya sobek sampai telinga, menganga tanpa suara. Lampu mati lagi. Ketika menyala, wanita itu hilang. Namun sekarang terdengar suara lembut dari speaker bis yang rusak. Turunlah, kalian sudah sampai. Bas keluar dari kabut. Pak Dharma memukul setir dan membaca doa keras-keras. Ujang menyalakan lampu darurat. Tiba-tiba, bis melaju sendiri, seperti didorong dari belakang. Kabut di depan terbelah. Suara langkah di atap menghilang. Suara bis kembali normal. Setelah beberapa menit, mereka keluar ke jalan besar Jonggol dengan lampu jalan yang terang. Semua penumpang menangis lega. Pak Dharma berhenti di pos polisi. Ketika petugas mendengar cerita mereka, wajahnya berubah. Pak, jalan yang kalian lewati itu sudah ditutup sejak 5 tahun lalu. Tanahnya longsor, dan 1 bis pernah jatuh ke jurang. Sampai sekarang bis itu belum pernah ditemukan. Para penumpang saling menatap ketakutan. Lalu seorang petugas bertanya, tadi kalian bilang jumlah penumpang 14 orang. Iya, Pak Dharma menghitung satu-satu, hanya ada 13. 1 tidak ditemukan. Dan di kursi nomor 5, masih terlihat jejak basah seperti seseorang baru saja duduk di sana. Itulah cerita horor versi Jawara Channel.